Dialah raja di atas segala raja. Keselamatanku, ya penolongku yang beri hidup. Kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kemenangan rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidup. Yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjunglah sang anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa ketuhanan rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidup, yang beri hidup. Ya yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu
Tuhan Rajaku, Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari jemaat bangkit berdiri. Sorak-sorai untuk Tuhan dengan sukacita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Amin. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. Oh, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria.
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, amin, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Nyatakan dengan syukur, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Nyatakan layak, Dia yang layak. Layaklah, amin, segala bangsa sujud kepadamu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Amin. Syukur, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, layak kudus, layak disembah. Katakan layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, ku bersyukur
Karena kasih-Mu ya Tuhan, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima syukur kami Tuhan. Ku bersyukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang layak disembah. Sungguh Engkau layak disembah, diagungkan, ditinggikan pagi ini. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Allah yang memiliki kehidupan kami. Bersyukur buat segala karya-Mu yang indah dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terlebih kesempatan yang luar biasa yang boleh Kau berikan buat kami untuk bersama-sama datang memuji dan mengagungkan Engkau. Biarlah Kau layakkan setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Terlebih layakkan hati kami pagi ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami, sehingga setiap kami sungguh-sungguh mau menerima kebenaran firman-Mu sebagai satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kami, yang akan menjadi pedoman, yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Taruh hikmat-Mu buat setiap kami ya Tuhan, buat kami dapat mengerti, memahami maksud firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap terima kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan buat kita untuk pagi ini masih bersama-sama bersekutu dalam ibadah minggu pagi. Ya tidak terasa kita sudah hampir 1 bulan melewati tahun 2023. Ketika akhir tahun 2022, bahkan bukan hanya akhir, di sepanjang tahun 2022, banyak pengamat mengatakan bahwa tahun 2023 itu berat. Ada yang mengatakan nggak menentu dan segala macam. Juga dibarengi dengan kondisi ekonomi yang kemungkinan di tahun 2023 itu akan memburuk karena dampak dari peperangan yang ada di Ukraina. Keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara orang menjadi khawatir. Orang menjadi takut. Apa yang akan terjadi di tahun 2023? Karena itu pagi ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar tentang jangan takut. Percayalah kepada Allah. Bisa katakan sama-sama? Judul ini 1, 2, 3. Jangan takut, percayalah kepada Allah. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4
dan 5. Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5. Yang sudah ketemu bisa katakan amin. Ya baru 10.000 ya. Yang lain belum. Mazmur 56 ayat 4 dan 5 karena hanya 2 ayat kita akan baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya ulangi sekali lagi. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, next. Ya, perasaan takut, ya langsung saja. Takut, takut dan khawatir itu menurut saya kakak adik gitu ya. Beda-beda tipis ya. Itu hal yang wajar ya sebagai reaksi mungkin masuk ke tempat yang baru atau kondisi seperti yang saya gambarkan tadi. Ketika saya ngobrol-ngobrol dengan tetangga, oh ini kerjanya sudah tidak tentu. Bahkan ada satu tetangga beberapa rumah dari rumah saya ternyata saya baru tahu sudah 1 bulan lebih tidak bekerja. Ya, dan sekarang ikut pasar malam gitu ya, pergi gitu. Lah saya tanya kenapa gitu. Jadi dia kerja dari pagi paling gasik itu jam 8 pulang. Tapi ternyata tidak dihitung lembur. Karena perusahaan tidak kuat membayar lembur. Kemudian 1 len gitu ya, 1 len gitu kalau pabrik itu 1 len gitu 1 baris mengundurkan diri semua. Beserta mbok-mbokannya gitu, kalau pabrik biasanya bilang itu, mbok-mbokannya gitu. Terus yang lain gimana? Tetap bekerja. Kenapa? Mikir, mereka yang tetap bekerja rata-rata mereka yang sudah punya keluarga, punya anak, ya tiap hari harus ngasih uang jajan anak. Akhirnya mereka wis lah tetap kerja, walaupun seperti dipaksa, sampai malam gajinya tetap UMR. Lemburannya enggak dihitung. Apalagi yang sekarang dirumahkan. Bingung. Suami enggak kerja, suami biasanya hanya jadi tukang ojek, ngantar jemput dia bekerja. Yang kerja yang wanita, sekarang yang wanita juga dirumahkan. Bingung. Mau apa? Ya, selanjutnya. Ya. Langsung aja semuanya. Ya, ketakutan itu terkait suatu peristiwa yang akan datang. Ketakutan, khawatir gitu. Jadi ketika di tempat satu keadaan, itu sepertinya bukan pada saat itu saja takut seperti takut singa gitu ya. Ini yang dimaksud bukan seperti itu. Tapi takut bagaimana ya ke depannya. Ketika beberapa waktu lalu, ya berarti sudah hampir 1 tahun. Ketika istri saya dinyatakan hamil, kami ke bidan. Setelah ke bidan, biasanya bukan bidan dekat rumah, bidan yang agak jauh karena biasa berlangganan. Karena ini yang satu kelurahan lah, yang satu desa. Kemudian setelah ke bidan diperiksa, karena umurnya sudah lumayan, dia bilang, tidak bisa di sini, ya saya hanya bisa membimbing gitu, tapi tetap harus ke dokter. Nah, dikasih tahu resikonya seperti ini gitu. Akhirnya kami ke dokter. Dan ketika nanti melahirkan pun tidak bisa ke bidan, harus ke rumah sakit. Nah, kemudian kami mulai berpikir, khususnya istri saya, ke rumah sakit kan belum pernah gitu. Ke rumah sakit, terus dengar cerita yang melahirkan di rumah sakit katanya seperti ini gitu. Kemudian bidan setempat nyarankan tanya, punya BPJS enggak? Gitu. Lewat BPJS nanti melahirkan gratis walaupun di rumah sakit. Gitu. Kemudian kami bergumul,
apakah kami akan lewat BPJS atau mandiri. Kemudian ketika lewat BPJS ya dengar yang ya cerita-cerita begitu seperti itu. Kemudian membuat khawatir, membuat takut. Tapi ketika mau melahirkan rumah sakit, mikir juga, belum pernah. Kira-kira biayanya berapa ya begitu. Wah, kemudian mulai cari informasi, kami sambil bergumul. Kemudian satu keyakinan, percaya saja. Kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini, Tuhan terus akan menyertai kita. Kalau Tuhan terus memberikan kekuatan buat kita selama ini, Tuhan pun akan memberikan kekuatan buat kita. Akhirnya kami ambil keputusan, sudah kita pakai jalur umum, kita tidak pakai BPJS. Udah mantap saja. Kemudian kami periksanya terus ke dokter, enggak lagi ke bidan. Sampai akhirnya Tuhan izinkan anak kami lahir dengan selamat. Istri saya juga melahirkan dengan selamat. Dan puji Tuhan biaya pun juga tercukupi. Nah, rasa takut dan khawatir itu berbanding terbalik dengan iman. Jika iman kita menjadi kuat, maka rasa takut dan khawatir itu akan lenyap. Tapi sebaliknya, ketika takut, khawatir itu terus ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka iman kita menjadi lemah. Saya ulangi lagi, bahwa rasa takut dan khawatir itu berbanding terbalik dengan iman. Ketika iman kita semakin naik, maka takut dan khawatir itu akan semakin lemah. Tapi sebaliknya, kalau takut dan khawatir itu semakin naik, maka iman kita semakin lemah. Dalam Alkitab ada kurang lebih 365 kali ungkapan jangan takut, jangan khawatir itu ada. Artinya itu sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Artinya setiap hari firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan tentunya tahu, takut khawatir itu manusiawi. Tapi Tuhan terus memberikan nasihat. Supaya apa? Hari-hari ini kita, isi hari kita hanya dengan takut kepada Tuhan saja. Ketika kita mengandalkan sesuatu yang kelihatan, maka takut dan khawatir itu akan gampang melanda kita. Selanjutnya, kita mau belajar dari Daud. Ya, langsung saja satu. Ya, Daud ini tadinya seorang gembala, boleh dikatakan gembala yang sukses gitu ya. Bukan sukses karena banyaknya apa yang digembalakan, ternak yang digembalakan. Tetapi kesaksian Alkitab katakan Daud bisa menghalau ya singa-singa yang akan memangsa domba-domba yang dia gembalakan. Bahkan ketika dia maju berperang pertama kalinya dalam hidup yang dia tidak punya pengalaman sama sekali, dia bisa mengalahkan Goliat. Setelah dia mengalahkan Goliat, dia jadi panglima, kemudian dia selalu menang dalam peperangan. Ya, Daud adalah manusia biasa juga ternyata. Dia juga pernah merasakan takut, dia juga pernah merasakan khawatir. Daud juga manusia. Sama saya seorang hamba Tuhan, ada Pak Gembala sebagai seorang hamba Tuhan, mesti kami juga pernah merasakan takut, pernah merasakan khawatir. Ya, Daud mempunyai banyak musuh. Saul bermaksud membunuh Daud. Bermusuhan dengan Saul sama saja bermusuhan dengan Israel. Sekarang ini misalnya ngomong tidak bagus dikit tentang pemerintah, tentang presiden gitu. Kan sama aja musuh negara, nanti yang nyerang juga banyak sebenarnya. Jadi Daud kondisinya tidak aman. Maka ada rasa takut, ada rasa khawatir, kenyang dengan berbagai penderitaan. Ya, selalu dikejar-kejar, baik oleh Saul, nah, yang seorang raja juga sekaligus orang tua yang seharusnya melindungi dia. Nah, kemudian ditambah lagi kekisruhan dalam keluarga. Anaknya sendiri, Absalom, ingin membunuh Daud, ingin merebut kekuasaan dari
Daud. Lah, Mazmur yang kita baca pada pagi hari ini digugah gitu ya, ditulis oleh Daud mengingat pertolongan Tuhan. Saat Tuhan sedang dikejar-kejar Saul dan dia hendak ditangkap oleh Raja Akis di Gat. Di sana Daud berpura-pura gila. Sehingga akhirnya dilepaskan. Nah, saat tidak berdaya dalam Mazmur pasal 56 ini, Daud berseru kepada Tuhan. Dia mengangkat hatinya kepada Tuhan. Dan dengan iman dia berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Dan itu juga hendaknya yang kita kerjakan. Itu juga yang hendaknya kita lakukan pada saat ini. Mungkin tahun 2023 masih 11 bulan ke depan. Kita tidak tahu. Tapi mari kita mau belajar dari Daud. Sehingga kita pun bisa mencontoh apa yang dilakukan Daud. Dan kita dengan penuh iman pun bisa berkata seperti yang dikatakan oleh Daud. Kepada Allah saja aku percaya. Aku tidak takut. Selanjutnya, seruan iman Daud mengubah ketakutan menjadi pengharapan di dalam Tuhan. Ada ayat 9. Dan keyakinan bahwa musuh tidak dapat menyakitinya. Terus apa yang dapat kita pelajari dan renungkan dari pengalaman Daud pada perikop di atas? Mari kita sama-sama belajar. Yang pertama Daud yakin bahwa Tuhan lebih besar daripada musuhnya. Saya yakin bahwa Tuhan lebih besar dari pergumulan saya. Dan Tuhan yang sama lebih besar dari pergumulan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan lebih besar apapun yang akan kita hadapi di tahun 2023 ini. Tuhan yang dipercayai oleh Daud adalah Allah yang jauh lebih besar dari orang-orang Filistin yang menyerangnya. Daud punya pengalaman itu. Bagaimana ketika dia melawan Goliat. Bagaimana dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Bagaimana dia selalu menang dalam perang. Walaupun ketika menggugah Mazmur ini dia dalam waktu ketakutan. Dia dalam waktu kekhawatiran. Tapi dia mengingat pertolongan Tuhan. Dan itu membangkitkan imannya. Bahwa Allah yang aku sembah, Allah yang lebih besar dari masalahku. Bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang lebih besar dari musuh-musuhku. Nah, karena dia melihat Tuhan yang besar itu, maka membuat permasalahan yang dihadapinya menjadi kecil dalam pemandangannya. Sehingga sepele. Dia dikejar-kejar musuh, dia dikejar-kejar bangsanya sendiri, yaitu Israel, yaitu Saul. Dia masuk ke kandang musuh, di tengah-tengah orang Filistin yang menjadi musuh bebuyutannya. Dengan hal sepele Tuhan izinkan Daud lepas dari orang Filistin. Dia hanya, maaf kalau anak-anak kecil itu biasanya, anak saya itu biasanya sekarang masukin jempol di mulut sehingga ludahnya keluar gitu ya. Apa istilahnya ngeces gitu ya. Daud cuman begitu toh, ngeces gitu. Ludahnya dibiarkan keluar gitu. Terus kayak orang bodoh. Akhirnya rajanya bilang, wong koyong ini kok goreng nih. Udah dilepas. Hanya dengan hal yang sepele Daud bisa terlepas dari musuh bebuyutannya. Ya. Tuhan yang besar yang Daud percayai adalah Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau Tuhan sanggup melepaskan Daud dari masalahnya, melepaskan Daud dari pergumulan hidupnya, Tuhan yang sama yang sanggup melepaskan kita dari setiap pergumulan kita di sepanjang tahun 2023. Amin. Tuhan kita lebih besar dari segala masalah yang akan kita hadapi di tahun 2023 ini. Yang selanjutnya, yang kedua, Daud yakin Tuhan sanggup menolongnya. Lah, Bapak Ibu Saudara, ada satu keyakinan begini. Ketika ditanya dalam ibadah percaya, yakin gitu. Tapi yang sering terjadi adalah ketika dalam ibadah kan cuma ditanya ya, masalahnya enggak
nggak langsung ada di situ gitu. Tapi kemudian ketika masuk dalam segala aktivitas hari demi hari, ternyata tidak sedikit orang-orang yang gugur imannya. Dan dalam kehidupan hari-harinya tidak menunjukkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau sudah yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya, ya sudah berserah kepada Tuhan. Tapi banyak juga orang yang ngeyel dengan hikmatnya, dengan hitung-hitungannya. Tuhan mau ketika kita percaya kepada Tuhan, kita yakin sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Bagaimana ketika kita menjadi orang Kristen, kita mau sekedar beragama atau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Pengalaman Daud itu membuat dia mengeluarkan satu pernyataan pada ayat yang kelima, bagian B. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Keyakinan Daud yang besar dan pasti bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa untuk membela dan menolongnya. Itu menunjukkan iman pada kuasa dan kekuatan Tuhan dalam melindungi dan menolongnya. Tuhan yang sudah memberkati dan memelihara kita di tahun 2022. Tuhan yang sama pun akan sanggup memberkati dan memelihara kita di sepanjang tahun 2023. Amin. Gunakan pengalaman-pengalaman tahun lalu bersama-sama dengan Tuhan untuk menguatkan iman kita di tahun ini. Sehingga apapun masalahku, aku yakin Tuhan sanggup menolong. Apapun pergumulanku, aku yakin Tuhan sanggup menolong. Yang terakhir, yang ketiga, Daud percaya bahwa Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Di dalam Alkitab ini ada ribuan janji Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Kalau Tuhan bisa menggenapi janjinya kepada Daud, Tuhan yang sama yang akan menggenapi janji-janjinya yang sudah dituliskan dalam Alkitab ini. Baru 2 malam yang lalu saya cerita-cerita sama istri. Bukan saya yang cerita, istri saya yang cerita. Awal mula ketika dia mau baptis dengan rombongan, ya, dengan bapak ibu yang sekarang ada di gereja tetangga. Nah, yang dia ingat dari ibu-ibu ini adalah gini. Ini satu keluarga, ya. Waktu itu mau baptis, dengar kok katanya mau ada baptis gitu di gereja. Waktu itu gerejanya masih di Nalirojo. Kemudian ibu-ibu ini karena biasa pergi ke pasar bareng dengan ibu saya, ibu mertua saya, juga Juli itu dulu kadang ngikut gitu ya. Nah, itu ngobrol-ngobrol di jalan, pokoknya ngono baptis aku arep melu gitu ya. Nah, terus istri saya itu ngomong begini, loh iki kudune katekisasi dulu. Loh katekisasi ki apa? Mbah aku ya ora ngerti. Lah baptis ki apa? Mbah aku ya ora ngerti. Pokoknya melu gitu. Nah, yang diingat satu yang diingat istri saya itu gini. Orang ini ngomong begini. Pokoknya dibaptis jadi Kristen, engko ben sugih begitu. Nah, terus anaknya negur karena anaknya seumuran istri saya. Yo kok ngono, Pak? Yo kudu. Masalahnya apa? Nang desane dhewe ki mung awake dhewe tok sing Kristen. Nah, awake dhewe ora sugih. Engko piye wong-wong lengno dadi wong Kristen ngene gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan kaya Bapak Saudara. Jadi pedagang apa itu? Pedagang pisang ya. Sudah pakai mobil, sudah ini, ya tiap hari itu pisangnya satu kol gitu, ya bawa ke pasar. Puji Tuhan, Tuhan izinkan kaya. Kalau Bapak Ibu Saudara ya waktu campur sari datang ke tempat saya itu, yang ngibing-ngibing itu di depan itu, lah itu mereka. Tapi bergerejanya enggak di tempat kita. Tapi kita harus berbeda. Jadi orang ini naik dewe jadi Kristen tapi enggak suka, dadi nyanyian gitu ya. Kebetulan kampungnya itu orang seberangnya lumayan kuat Bapak Ibu Saudara.
Ya dari kecil sudah biasa belajar ngaji gitu ya. Nah, itu luar biasa. Ada Tuhan izinkan ini satu keluarga ini. Tapi belum bertambah sampai hari ini. Tapi Tuhan izinkan. Nah, dan itu membuat istri saya itu ingat gitu apa yang diomongkan itu dan sekarang terjadi. Dan tentunya istri saya secara pribadi mengalami banyak hal. Bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya ya dalam hidupnya ketika dia menjadi orang percaya. Dan itu juga yang terus kami tularkan. Ya, bukan hanya kepada jemaat, khususnya kepada kedua orang tua kami. Ya, orang tua kami sebenarnya dari dulu juga Kristen. Tapi untuk merubah apa yang sudah ada di hati pikiran itu memang nggak gampang, mindset itu ya. Makanya kami berulang-ulang menyampaikan tentang firman Tuhan kepada jemaat di Gendungan. Sederhana, hal-hal yang sederhana ya kita praktekkan. Ya. Ya contohnya nanam padi, biasanya pakai ini. Mau nanam harusnya seperti tadi, nyari ini kayak butuh cino ora, ini kayak ini ini ndak. Saya ajarkan kepada jemaat. Ayo, percaya saja. Kalau sudah percaya kepada Tuhan, percaya. Ketika Tuhan izinkan tidak panen, tetap bersyukur. Percaya saja. Ya, ayat 4 dan 5, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Daud percaya bahwa bila Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Karena Daud sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan melakukan segala sesuatu yang difirmankannya. Tuhan itu pasti melakukan segala sesuatu yang difirmankannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi setiap firman-Nya dalam kehidupan kita? Amin. Ingat ya, setiap firman-Nya. Bukan Tuhan itu menggenapi semua keinginan kita. Jadi harap dibedakan. Ya. Tuhan menggenapi janji-janjinya yang sudah difirmankannya. Ketika Tuhan menyampaikan firman di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada ayat-ayat sebelumnya, apa yang akan ditambahkan itu bicara tentang kehidupan hidup, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan segala macam. Itu hal yang wajar dicari oleh manusia. Tapi Tuhan mengendaki, jangan sampai karena hal-hal yang dicari itu, kita malah melupakan Tuhan. Ketika kita benar-benar mencari Tuhan, maka janji-janji firman Tuhan, itu pun akan digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena kita masih ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu jangan biarkan iman kita luruh karena permasalahan pergumulan yang kita hadapi. Tapi mari melalui pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati, bisa menguatkan iman kita. Sehingga di tahun 2023 ini, kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita. Satu masalah teratasi, masalah yang lain bisa dilewati, bisa dijalani. Sehingga sepanjang tahun 2023 ini, kita bisa melewati bersama-sama Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera surgawi. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau menguatkan, menghiburkan kami, dan memberi motivasi kepada kami. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu, kami berharga di mata-Mu, kami mulia dalam pemandangan-Mu. Tiada alasan takut, tiada alasan khawatir, tidak alasan untuk kami cemas menjalani hari-hari kami. Sebab Engkau memelihara burung yang tanpa memiliki lumbung. Engkau pelihara dan tidak ada satupun yang mati. Terlebih kami sebagai anak-anak-Mu. Itulah sebabnya kebenaran firman-Mu, pengalaman-pengalaman Raja Daud, biarlah itu semua boleh mendorong, memotivasi kami dalam menghadapi situasi yang memang tidak mudah hari-hari ini.
Tetapi bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Bersama Tuhan kami pasti lolos. Bersama Tuhan kami akan muncul sebagai pemenang. Sebab kami berharga karena status kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu dalam pelayanannya. Tuhan juga memberkati keluarganya dan tentunya kesehatannya. Sehingga akhirnya pelayanan di Gentungan boleh makin berkembang, banyak kesaksian yang membuat banyak orang untuk percaya Yesus adalah jawaban. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini, bangkit berdiri. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Secara manusia wajar setiap orang takut. Tetapi kalau percaya, bahwa hidup orang percaya itu ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang bisa menyentuh apalagi menghancurkan. Karena status kami sebagai anak, kami berharga dan mulia. Engkau sudah menyampaikan berulang-ulang untuk kami ini mencari wajah-Mu. Supaya kami boleh mendapatkan hikmat, wahyu, bimbingan tuntunan Roh Kudus. Agar di tengah situasi yang sulit kami tetap menemukan jalan keluar. Karena Tuhan mengasihi kami. Hanya kami yang tidak merespon kasih Tuhan. Karena kami fokus dengan kebenaran kami sendiri. Itulah yang justru mencelakakan hidup kami sebagai anak-Mu. Oleh sebab itu kami mau bangkit dan mau mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah akan dibiarkan. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menuntun. Tidak ada satupun selembar rambut yang rontok tanpa seizin Tuhan. Kalau itu seizin pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Supaya kami tidak mengandalkan apapun dalam dunia ini. Hanya Tuhan yang kami andalkan. Dan Tuhan yang kami andalkan sekali-kali tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dan akhirnya kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sebagai anak Tuhan ada malaikat yang menjaga melindungi kami. Sehingga tidak ada kuasa roh kecelakaan, roh maut yang bisa menghadang kami di jalan. Sehingga kami semua baik yang di dalam kota maupun keluar kota akan tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan akhiri ibadah pagi hari ini. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah engkau dengan membawa berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus yang setia dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita semua. Tentunya bimbingan, tuntunan, Roh Kudus yang akan membawa kita semua kepada rencananya yang baik dan indah. Oleh sebab itu, terimalah berkat ini dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.